Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam jumpa kembali di dalam acara Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Tuhan Yesus baik, amin. Kita mengucap syukur kalau saat ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan dan bukan karena kuat dan gagah kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang malam yang sudah lewat. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, dan kami semua siap mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Puji Tuhan. Saudara, surat yang barusan kita baca ditujukan kepada jemaat Kristen yang saat itu berstatus sebagai pendatang dan perantau di daerah Asia Kecil di bagian utara. Kondisi mereka cukup mengenaskan karena mereka hidup di tengah kondisi dan situasi masyarakat serta penguasa yang cenderung menolak, memusuhi, bahkan menganiaya mereka. Sebab itu, penulisan surat ini cukup penting untuk jemaat agar mereka sadar dan mereka siap sedia dalam mengalami tantangan. Dan mereka siap menanggung derita karena iman mereka kepada Kristus. Petrus mengingatkan dan menguatkan bahwa kalau kita mengiring Tuhan dan kita mengalami penderitaan itu tidak boleh membuat kita kalah, saudara. Karena kita memiliki kekuatan iman yang terletak pada Kristus. Saudara, iman adalah anugerah Allah dalam karya Roh Kudus. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 kita membaca bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apabila kita berdoa, kita mengharapkan satu hal, maka yang pertama harus kita miliki adalah iman. Karena itu merupakan dasar dari apa yang kita minta. Dan iman juga adalah bukti dari hal-hal yang saat ini belum kita lihat. Karena hanya dengan iman, saudara, kita dapat bertahan. Kita tidak pernah melihat Tuhan kecuali nanti pada waktu kita sampai surga. Kita tidak melihat apa yang terjadi, tetapi dengan iman kita tahu bahwa Yesus senantiasa menyertai kita. Melalui bacaan di awal, saudara, terungkap bahwa iman para pembaca surat Petrus didasarkan pada percaya walaupun belum pernah melihat. Iman mereka didasarkan kepada hal-hal yang pernah mereka alami walaupun mereka belum melihat. Petrus memuji iman jemaat kepada Kristus sebab iman mereka tidak didasarkan dari apa yang mereka lihat, tetapi iman kepada Yesus Kristus. Kepercayaan mereka tidak didasarkan pada bukti penglihatan langsung pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, melainkan berdasarkan berita Injil atau kesaksian Rasul Petrus yang adalah saksi mata pada waktu peristiwa tersebut. Itulah sebabnya jemaat Tuhan mampu mengasihi Tuhan dan tetap bersuka cita di tengah pergumulan dan penderitaan yang mereka hadapi. Semuanya adalah untuk mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita memahami bahwa iman yang murni dan sungguh-sungguh kepada Tuhan akan membuahkan kasih dan sukacita yang melimpah. Saudara, kalau kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, maka kita dapat mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh juga. Tuhan tidak meminta kita memiliki iman yang besar, karena Alkitab berkata, apabila kita memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kita dapat memindahkan gunung-gunung, saudara.
Gunung-gunung bukan berarti gunung secara fisik, tetapi gunung adalah segala pergumulan yang kita hadapi. Apabila kita memiliki iman sebesar biji sesawi, dan kita berharap berseru kepada Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan mendengar apa yang menjadi pergumulan kita. Walaupun kita tidak dapat melihat bagaimana Tuhan itu hadir dan berkarya dalam hidup ini, tetapi sesungguhnya Allah yang penuh kuasa itu ada bersama kita di dalam iman. Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta itu hadir dalam hidup kita, hadir di dalam iman kita. Dalam hidup ini saudara, tidak selalu semuanya nampak jelas. Bahkan perjalanan hidup kita kadang-kadang terlihat samar-samar, dan ada kalanya kita melihat banyak gelap dalam perjalanan hidup kita. Tetapi melalui firman yang kita dengar pagi hari ini, kita mau percaya bahwa orang beriman adalah orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Orang beriman percaya bahwa Tuhan Allah adalah tempat perlindungan bagi dirinya. Oleh karena itu, kita yang percaya akan terus bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan apapun keadaan hidup kita. Dalam Yesaya 25 ayat 1, firman Allah berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu." Di sini dapat kita lihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan adalah Tuhan yang teguh, yang telah melaksanakan rancangan-rancangan yang ajaib buat kita sejak dahulu. Dan begitu juga dengan kehidupan kita saat ini. Kalau kita belum melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, tetap kita harus taruh hidup kita kepada Tuhan, dan tetap kita memegang janji yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Saudara, kita hidup dalam iman. Kita hidup dalam iman percaya, bukan karena melihat. Kenapa kita hidup dalam iman, saudara? Kita hidup bukan dengan nekat, tetapi dengan iman yang didasarkan pada masa lalu, yang didasarkan pada tindakan-tindakan Allah yang nyata, yang sudah Allah lakukan pada masa lalu. Dan karena kesaksian yang kuat dan tindakan-tindakan itulah, kita percaya bahwa Kristus yang hidup dan apa yang Dia janjikan kepada kita itu benar, walaupun kita tidak dapat melihat Dia sekarang. Pada waktu Petrus menulis surat ini ditujukan kepada orang-orang yang selama ini hanya mendengar tentang satu pribadi yang telah memberi mereka pengharapan di tengah kesulitan. Mereka belum pernah melihat pribadi Yesus, tetapi mereka menulis ini supaya mereka tahu bahwa pada waktu mereka menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dan Yesus membawa mereka kepada satu keluarga Allah yang kekal. Oleh sebab itu saudara, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita beriman dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia ada sukacita, karena hanya dengan iman kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, bahwa Engkau akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Bahkan firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu adalah hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami dengan satu iman, dengan satu keyakinan bahwa segala hal yang kami perlukan itu Tuhan pasti sediakan. Segala hal yang saat ini mungkin belum dapat kami lihat, tetapi pada waktu kami beriman kepada Engkau, maka Engkau akan menyediakan menurut waktu-Mu. Kami terus berdoa buat setiap umat Tuhan yang memerlukan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik.
Biar kami dapat menjadi saksi-Mu di tempat pekerjaan kami. Buat kami yang sedang dalam beban berat, Tuhan angkat bebannya. Tuhan gantikan dengan kuk yang dari Engkau. Buat kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami di hari ini, Tuhan, kami mau serahkan itu kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami akan pakai itu, kami akan bawa itu sebagai modal kami untuk beraktivitas di pagi hari ini, bahkan selama kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin.